Shalom, selamat malam Ibu Bapak, sahabat terkasih. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Selamat bergabung di Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Santo Antonius Padua Bidara Cina. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, kita diberikan kesehatan yang baik, sehingga kita semua boleh berkumpul secara virtual via Zoom dari tempat kita masing-masing untuk mengikuti persekutuan doa malam ini. Saya percaya kita semua merasakan kehadiran dan kasih Tuhan di tengah-tengah kita semua. Ibu Bapak dan sahabat yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Wirya dengan tema Ciptaan Baru. Kami juga nanti akan memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak setelah firman yang akan disampaikan oleh Ibu Rika. Barangkali Ibu Bapak yang ingin memberikan kesaksian, kami persilahkan. Sebelum kita memulai persekutuan doa ini, mari kita awali dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang kita cintai, yang kita kasihi dengan penuh iman. Bersama worship leader kita, Sis Dewi. Silakan Sis Dewi. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman PD Santo Antonius Padua yang dikasihi Tuhan. Mari yuk kita buka kameranya dulu. Selama pujian penyembahan, bahkan selama firman juga kalau bisa dibuka, dan saat ini kita boleh lambaikan tangannya semuanya. Puji nama Tuhan, sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah mengakhiri seminar hidup dalam Roh Kudus ya. Tema hari ini sangat sesuai sekali, kita sudah menjadi ciptaan yang baru, amin. Roh Kudus masih menyala-nyala dan selalu hadir dalam kehidupan kita. Yuk, kita yang dipenuhi Roh Kudus saat ini seperti Daud ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bersuka cita Bapak Ibu, dia mau menari buat Tuhan. Demikian juga kita saat ini, saya mau ajak kita untuk sedikit berfellowship. Kita mau menari bersama-sama buat Tuhan. Yuk, kita sambil bertepuk tangan, kita buka PD online ini dengan penuh sukacita. Kita menari seperti Daud menari. Karena kita juga dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri. Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, kita mau menyanyi saat ini. Bila Roh Allah ada di dalam, ku kan bernyanyi, syalalalala. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi, syalalalala. Mari bernyanyi. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, syalalalala. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, syalalalala. Dan kita juga mau bersuka cita, Roh Allah membuat kita tertawa. Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha. Yes, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ya, ku kan bernyanyi, syalalalala.
Aku kan tertawa, haha, dengan penuh sukacita. Ku kan tertawa, hahaha. Dan kita juga percaya Bapak Ibu, hidup kita saat ini tidak lagi dipimpin oleh ego kita, amin. Tetapi Yesus hidup dalam kita. Mari dengan bangga kita mau nyanyikan lagu ini, Yesus hidup dalamku. Kita mau sama-sama berkatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi dengan bangga. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus kita hidup saat ini. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Yesus dalamku. Ada Yesus, tapi Yesus dalamku. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hidup kita saat ini boleh hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita boleh menjadi ciptaan-ciptaan baru seperti bayi yang baru lahir. Saat ini kita adalah ciptaan baru, dan biarlah Bapak Ibu seperti sesi 6 yang sudah kita pelajari, kita mau terus bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin. Salah satunya melalui persekutuan doa di dalam PDPKK Santo Antonius Padua seperti malam hari ini. Kita terus bertumbuh. Saat ini kita mau tenangkan hati, mari kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat hidup kami yang boleh selalu ada di dalam kasih Tuhan. Hidup kami sangatlah indah Tuhan. Terlebih-lebih sejak Yesus hadir, tinggal di dalam kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih yang boleh kami alami, setiap hari-hari yang boleh kami lewati bersama Tuhan, setiap pemulihan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami dari rumah kami masing-masing, kembali kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk hidup kami yang boleh dipulihkan. Kami rindu untuk memberikan pujian pengagungan yang terbaik bagi Yesus kami, Yesus yang sangat mengasihi. Tuhan, saat ini juga kami juga mohon kelayakan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami, mengampuni segala salah dan dosa kami, sehingga malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh layak datang kepadamu. Dan lewat pujian ini Tuhan, kami mau katakan, kami bersyukur buat hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami, pemulihan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saat ini kami mau berikan hati kami lewat pujian ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari bersama-sama kita katakan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi di hadapan Tuhan saat ini kita mau katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Di hadapanmu saat ini kami angkat tangan Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih ya Yesus. Setiap anugerah yang boleh kami terima Tuhan, Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam hari ini Tuhan adakan, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Benar Tuhan Yesus, tidak ada satu alasan pun untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang sudah memulihkan kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah ingat-ingat segala salah dan dosa kami, Tuhan yang sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di Zoom ini, secara bergantian satu persatu kami rindu mengungkapkan rasa terima kasih kami di hadapan-Mu. Bapak Ibu, saat ini saya persilakan, mari satu persatu boleh dibuka mic-nya. Mari ungkapkan syukur-Mu di hadapan Dia, Tuhan yang sangat baik saat ini. Syukur kepada-Mu ya Tuhan, sudah mampu atas hari ini, atas segala apa yang boleh kami terima. Hanya syukur dan pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Selalu ada setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan juga segala permasalahan di dalam hidup kami yang akan pasti mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik, sangat baik Bapa. Penyertaan-Mu, kasih kuasa-Mu, pemeliharaanmu, napas kehidupan yang dapat kami peroleh sampai dengan saat ini. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa atas napas yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari dengan gratis. Sini. Sungguh tidak pernah ada habis-habisnya kasih Tuhan kepada kami semua. Kami mengucap syukur.
Karena kami boleh mengalami itu semua. Bahkan kami boleh melihat setiap hari ada mujizat di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, kami boleh dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, izinkanlah kami untuk boleh datang lebih lagi, masuki hadirat-Mu lebih dalam lagi. Izinkan kami untuk boleh menyembah-Mu saat ini. Kami percaya ketika kami datang menyembah Engkau, ketika kami mengangkat tangan, ketika kami mengangkat pujian, Engkau Tuhan yang hadir dan Engkau melakukan setiap karya dan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Engkau bertata Tuhan di atas puji-pujian kami malam hari ini. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami. Kami mau serahkan setiap permasalahan kami yang mungkin sampai dengan saat ini belum selesai. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang tak terbatas yang Tuhan curahkan bagi kami semua malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang untuk sembah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Kami mau pandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau datang, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami datang memuji Engkau dengan segenap hati. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Engkau hadir dengan kekudusan-Mu malam hari ini Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ini kami datang menyembah Tuhan. Saat ku sembah, saat ini kami puji. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini setiap kami datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Shekeara nama kata kaya la 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 ya la 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 ya Rashi. Haleluya, 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 Jesus. Ya la 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 la. Ya la la ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 ya Rashi. Ya la 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 la. Ya la nama ya Rashi. Yesus, Yesus, Yesus Kau segala-galanya. Yesus sumber kekuatan kami, Yesus sumber pengharapan kami, Yesus yang kami sembah saat ini. Tiara nama ya Rashi, ada la 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 nama Shikiara nama ya nama ya Rashi. Nama ya la 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 oh. Mari teruslah menyembah Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang tergerak untuk boleh bersama-sama berbahasa roh bersama-sama dengan kami, silakan dibuka mic-nya. Kiarana pakata 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 kaya nama ya rasyik ya rata pakata kaya rasyik. Innama ya nama ya rasyik ya nama kaya rana pakaya rana. Innama ya rasyik ya terus pergunakan bahasa roh yang Tuhan sudah berikan. Ya Rama Sikiana ya Rama Sikina ya Rama Sikina ya Rama Sikina ya Rama Sokoria Masikiana ya Rama Sikina ya Rama Sikina ya Rama Sikina Rama Sikina ya Rama Sikina ya Rama Sikina ya Rama Sikina Rama Sikina ya Rama Sikina ya Rama Sikiana ya Rama Sikina ya Rama Sikiana ya Rama Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari rasakan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu malam hari ini. Menjamah setiap hati, memulihkan setiap hati kami, memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami mengangkat tangan, Tuhan hadir. Tuhan turun tangan untuk setiap persoalan dan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami boleh rasakan hati kami tenang. Dan kami rindu, kami boleh dikuatkan juga lewat firman Tuhan. Malam hari ini Engkau sudah hadirkan anak-Mu yang Engkau kasihi. Ibu Rika di tengah-tengah kami. Biar saat ini Allah Roh Kudus, Engkau juga yang memenuhi, mengurapi Ibu Rika. Mari Tuhan, sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua lewat Ibu Rika. Pakai Ibu Rika Tuhan untuk sebagai perpanjangan tangan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, memberkati kami semua malam hari ini. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Cirika saya persilakan. Thank you Dewi. Shalom semuanya. Shalom, Ibu. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya pada malam hari ini. Terima kasih sudah diundang malam mingguan. Aduh senang banget malam mingguan kita sama-sama bersekutu, memuji Tuhan, menyembah, berdoa, baca firman, luar biasa. Ya keren banget, keren banget. Saya baru berapa ya, kedua atau ketiga lah gitu ya bawain firman pada malam minggu gitu, karena biasanya kan apalagi kalau sekarang sih oke lah ya, nggak 60 ke atas nggak boleh ke mall, kita banyak di rumah, tapi sungguh keren sekali kita bisa bersekutu di hari Sabtu malam. Puji Tuhan. Saya izin share screen untuk yang saya mau bawakan malam hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Ibu. Sudah. Terima kasih. Suara saya cukup terdengar jelas? Jelas suaranya. Jelas. Oke, thank you teman-teman. Ada beberapa sudah kenal dengan Dewi, suka ketemu di TC, dengan Sis Lita ya, waktu itu bareng-bareng SADR di MKK. Ada Bro Alex juga, terima kasih. Saya ini berasal, saya perkenalkan diri dulu ya. Ini siapa sih ini? Kok nggak bisa jalan ya? Sorry, belum dijalanin. Oke, screen share, stop. Sebentar. Udah ada. Sebentar. Oke. Yes, gini. Kok nggak mau muter ya? Oke. Sorry. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Saya diberkati dengan seorang putri yang sudah memberikan saya 2 orang cucu yang lagi lucu-lucunya, 1 2 tahun, 1 4 tahun. Jadi pekerjaan saya sehari-hari saya bekerja dari rumah, work from home selama internet terjamin. Kemudian sore hari saya bisa main sama cucu, malam hari saya pelayanan. Saya berasal dari Paroki Maria Kusuma Karmel, Meruya, Jakarta. Ya, mungkin di bagian antah berantah ya cukup jauh, tapi bersyukur kita dipertemukan di dalam ruang Zoom ini. Suami saya Robert juga melayani bersama-sama, kami bertumbuh bersama di dalam PKK selama dari tahun 98 kira-kira gitu. Jadi ya hampir 30 tahun dan kami bersyukur bahwa kami terpanggil ikut ketika saya ikut SHDR, diajak sama tetangga, ikut waktu itu namanya Seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus gitu ya, SHBDRK gitu kan ya. Jadi ketika saya ikut waktu itu, hidup baru, mau dong, pengen dong gitu ya. Padahal waktu itu kan saya juga sudah berkeluarga. Dalam bayangan saya itu adalah seminar keluarga. Ternyata apa yang saya ikuti kemudian benar-benar jadi berkat bagi kami sekeluarga. Juga saya percaya itu menjadi berkat buat teman-teman semua yang baru aja kelar SHDR ya. Jadi malam hari ini tema saya adalah ciptaan baru. Sebetulnya mau pakai bahasa Inggris gitu ya. Begitu diminta untuk
dikatakan Ci ini habis SHDR gitu, langsung terbetik dalam pikiran saya judulnya It's New You gitu ya, atau It's New Me gitu kalau bahasa Inggrisnya. Tetapi kata Bu Dede bilang, Bu Rika bahasa Indonesia aja deh gitu ya supaya bisa dimengerti, ntar gak ada ngikut katanya gitu. Wah, saya bilang ya udah deh, saya mulainya di rambut aja deh gitu ya, nggak usah di tema pewartaan. Jadi saya bilang oke, malam hari ini tema saya adalah ciptaan baru ya. Kalau mau dibilang rebranding ya, barang-barang semua brand sekarang wah supaya yang lama udah nggak terlalu laku dinaikin lagi jadi rebranding gitu ya, atau di renew gitu kan supaya tampil baru gitu ya, supaya orang menarik lagi. Tetapi kita teman-teman yang di sini PD Bidara Cina gitu ya, congratulations, selamat bahwa teman-teman semua sungguh-sungguh terberkati gitu. Bisa ikut SHDR selesai ya. Saya juga melihat tadi sungguh pujian penyembahan kita larut di dalamnya. Ya, semua ketika teman-teman diminta mic untuk buka suara berbahasa roh, semua bisa berbahasa roh. Bersyukur, congratulations, luar biasa. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 ini, dikatakan kita bisa buka mic ya, baca bersama-sama ya. 3, 2, 1, silakan buka mic. Ibu Rika, maaf. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maaf Bu Rika, masih di unmute? Masih di mute suaranya? Ya, kepencet ya saya tadi ya. Ya, sepertinya gitu. Pas bagian ini ya, pas bagian ayat firman atau sebelumnya udah masih mute? Pas ayat firman. Oh, pas bagian firman. Oke, thank you diingetin Ibu Linda ya, yang ingetin ya, Ibu Santi juga. Jadi ini belum terlihat. Oke. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu di dalam Kristus, kita semua adalah ciptaan baru. Yang lama, yang kemarin, yang waktu sebelum pencurahan, sebelum seminar Roh Kudus, itu kita udah tinggalin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa sih itu? Teman-teman sekalian, sebentar saya mengajak teman-teman untuk sejenak ya, kita kan masih di dalam bulan Kitab Suci Nasional ya, BKSN. Di dalam temanya yang pertama, ini masih masuk minggu pertama ya, saya mengajak teman-teman untuk sedikit saja ya menengok bahwa saya mau mengatakan inilah keadaan kita ya. Temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Perikopnya diambil dari Yesus berjalan di atas air, Matius 14 ayat 22. Di sini dikatakan ya, teman-teman semua udah ikut ya di dalam lingkungan. Saya berharap teman-teman semua tetap aktif di dalam lingkungan. Kan kita juga gabung mungkin dalam Zoom, dalam YouTube ya. Kita mau tetap belajar untuk mencintai kitab suci. Dengan mempelajari kita semakin mencintai sabda Tuhan. Di sini dikatakan Yesus berjalan di atas air, perikop yang sudah sering kita baca, kita udah tahu, kita sudah renungkan ya. Tapi mari saya mengajak kembali, saya mau mengajak kita melihat ya, sebelum SHDR kira-kira seperti ini. Dikatakan para murid waktu itu kan disuruh sama Tuhan Yesus naik ke atas perahu, Tuhan Yesus berdoa di atas bukit ya. Pergi naik ke perahu dan kemudian situasi jam 3 malam, angin sakal. Angin sakal itu angin yang menghadang, yang berlawanan dengan arah kendaraan yang sedang dinaiki. Waktu itu mereka sedang naik perahu, angin sakal datang menghadang. Jadi situasi saat itu para murid berteriak-teriak. Saat itu perahu para murid diombang-ambingkan. Gelombang karena angin sakal. Ya, Injil Matius menekankan bukan pada angin dan gelombang, tetapi pada reaksi para murid yang takut dan berteriak-teriak. Ya, para murid saya ingatkan adalah para nelayan. Mereka sudah biasa ke tengah laut, biasa menghadapi situasi malam hari, situasi di laut seperti apa. Dan mereka berteriak-teriak kenapa? Karena tambah takut, bukan hanya pada angin sakal, tetapi juga kepada Yesus yang berjalan menghampiri mereka di atas air. Kita tahu Yesus jalan
di atas air untuk menghampiri karena mereka takut. Yesus mau menolong. Tetapi oleh karena ketakutan yang demikian rupa kepada para murid yang membuat mereka berteriak-teriak ketakutan. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus, berapa banyak dari kita menghadapi situasi pada saat ini di sekitar kita, waktu baru-baru kita masih punya iman gede. Waktu baru mulai pandemi, cuman flu biasa. Makin lama, makin mencekam, makin lama, makin menakutkan, mulai terpapar, mulai ada keluarga yang terkena, bukan hanya kesehatan, keadaan ekonomi, bukan hanya keadaan ekonomi, tetapi keadaan keluarga kita dicekam oleh virus di dalam pandemi ini. Putaran kedua, PPKM yang kemarin belum lama kita keluar, itu tambah menakutkan lagi. Stres, ya. Mulai tuduh menuduh, mulai nyalahin. Ini dapat dari siapa ya? Ini siapa yang menularkan orang tua saya dan lain sebagainya. Reaksi para murid kira-kira sama dengan reaksi kita. Reaksi para murid yang takut dan berteriak-teriak karena melihat Yesus berjalan di atas air, sekali lagi padahal Yesus mau menolong mereka, dan dialog yang terjadi menggiring kita semua pembaca untuk sampai pada satu puncak kisah ini, yaitu apa? Pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Ya, ketika Yesus memperlihatkan diri, inilah aku, dan dia menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air, ya, pengakuan itu muncul dari para murid, sungguh engkaulah anak Allah. Ini membawa kepada kita semua untuk satu pengakuan kita semua bahwa Yesuslah sungguh-sungguh dialah Allah, dialah yang menolong kita. Apapun situasi dan keadaan kita. Teman-teman sekalian, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tidak keluar dari pandemi. Ya, apapun yang kita hadapi, kita harus terus berjalan melewati kehidupan ini. Tentu dengan satu harapan bahwa Yesuslah, dialah anak Allah, dialah yang menjadi penolong kita. Lalu, apa yang menjadi kaitannya dengan kita, Bu Rika? Ya, saya masuk kepada slide yang berikutnya. Di sini saya gambarkan bagaimana Petrus ya ditangkap tangannya oleh Yesus. Ya, kita tahu semua cerita daripada Yesus berjalan di atas air adalah para nelayan akhirnya merasa aman, ya. Mereka merasa aman di dalam perahu, kita merasa aman di dalam rumah kita. Tapi ternyata pun bahwa virus itu menembus masuk, ya, lewat siapapun yang mungkin keluar masuk di dalam rumah kita, ya. Tapi di sini ketika Petrus ditangkap tangannya oleh Yesus, setelah itu Petrus kita tahu dia bertransformasi dari orang yang kurang percaya, dari orang yang bimbang, ya. Kan dia sempat bilang, kalau engkau itu Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Dia bertransformasi, kita belajar dari Petrus, bertransformasi menjadi pribadi yang menyerupai Yesus. Ini teman-teman yang saya mau tekankan, yang saya mau garis bawahi, bahwa teman-teman yang dulu mungkin kehidupannya adalah seperti Petrus, takut, kurang percaya, bimbang. Aduh, gimana masa depan anak-anak? Gimana saya bisa selesain sekolah anak-anak kalau keadaan kayak begini? Ya, gaji dipotong, udah bagus masih kerja gitu ya. Aduh, jangan ngomong bonus dah gitu ya. Udah bagus masih kerja, dipotong separuh ya hayulah masih kerja. Teman-teman, saya mau katakan, saya pun bekerja, suami saya bekerja. Ada ketakutan? Yes, ada. Ya, saya bilang, saya udah di rumah nih kerjanya ya. Saya punya mama umur 81 tahun ikut tinggal bareng dengan saya. Inilah yang saya jaga supaya mama saya jangan sampai kena gitu ya ketularan. Jadi saya katakan sama suami saya, hati-hati ya, jangan ke Indomaret, pulang jangan ke Alfamart, jangan kemana-mana, pulang kerja pulang aja deh gitu ya. Beli gimana, gampang online semua ya. Ya bisa klik Indomaret dan sebagainya. Jadi saya bilang, saya juga ketakutan. Tetapi satu hal yang saya pegang, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Dia siapkan sebelum bahkan apa yang saya perlukan, apa yang teman-teman butuhkan. Ya, beberapa tahun sebelum pandemi ini, kira-kira 3-4 tahun yang lalu, saya seakan-akan sudah dipersiapkan Tuhan untuk mulai bekerja dari rumah. Padahal pekerjaan saya menuntut suatu keakuratan
ketergantungan penuh terhadap internet ya. Saya bekerja di kantor mengandalkan satelit ya supaya bisa tetap terhubung. Saya di industri keuangan. Jadi nggak boleh ada kesalahan sama sekali karena berkaitan dengan keuangan. Dan dengan waktu itu saya nggak ngerti kenapa pelan-pelan Tuhan pelan-pelan ya. Saya mulai telat-telat sedikit. Saya mulai persiapkan laptop. Saya mulai berani-berani kerja dari rumah walaupun cuma sekian menit, sekian jam gitu ya. Saya masih takut kalau internet tiba-tiba putus gitu. Tetapi itu kantor memang izinkan, memang pekerjaan saya memungkinkan untuk saya bekerja dimanapun sepanjang ada internet bagus. Jadi secara tidak terasa ya, karena waktu itu tujuan saya adalah mau sambil bantu anak saya waktu itu baru melahirkan gitu ya. Oh saya bantu untuk dia mulai rawat anaknya ya. Saya jaga cucu, mulai cucu pertama, kemudian cucu kedua. Sampai pada akhirnya benar-benar pandemi, benar-benar saya nggak bisa ke kantor. Tapi puji Tuhan saya masih bisa bekerja, saya bisa menghasilkan dari rumah sampai sekarang. Jadi mungkin barangkali keadaan teman-teman tidak seperti saya ya. Mungkin ada yang lebih perlu berjuang untuk tetap berjalan ya kehidupan sehari-hari ya, berjuang. Tapi saya boleh katakan kita semua bersyukur melalui SHDR ini teman-teman sekalian bertransformasi menjadi Petrus-Petrus yang sekokoh batu karang. Dari yang tadinya kurang percaya, dari yang tadinya bimbang menjadi Petrus yang dikokohkan oleh Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini engkau akan mendirikan gereja. Ya teman-teman, mari saya ajak untuk kita kemudian melihat apa yang terjadi di dalam diri Petrus setelah mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, saya berharap teman-teman semua bisa untuk boleh bertransformasi sebagaimana Petrus. Dia berdiri, ya, dia mulai mewartakan, dia berkhotbah, dan hasilnya apa, teman-teman? Berapa? 3.000 orang bertobat. Waktu itu belum ada KRK. Barangkali ini KRK pertama ya diadakan oleh Petrus yang berkhotbah. Karena Petrus bisa kenapa? Karena dia mengalami sendiri. Dia sungguh-sungguh mengalami keadaan bersama Yesus yang memanggil dia, Petrus, come, mari, datanglah, berjalanlah. Ya, kemudian dia juga masih tetap digoyah ketika Yesus ditangkap, diadili ya. Dia masih goyah, dia menyangkal. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus boleh akhirnya menerima kuasa ya daripada Roh Kudus yang mewartakan dan 3.000 orang bertobat. Tidak hanya itu, teman-teman sekalian ya, evangelisasi, pewartaan berjalan di antara para murid-murid. Para murid-murid demikian berani mewartakan ya evangelisasi kemana-mana ya, bahkan dikatakan bayangannya Petrus saja udah bisa menyembuhkan orang gitu ya. Kalau dulu semua orang kan berduyun-duyun cari Yesus kemana-mana, cari kesembuhan, termasuk juga kita cari kesembuhan, cari berkat dari Tuhan ya. Tapi ketika setelah pencurahan Roh Kudus, teman-teman selesai menerima pencurahan Roh Kudus, sudah selesai SHDR. Ini teman-teman ya yang harus kita lakukan. Wartakan kabar sukacita, ceritakan apa yang terjadi ketika teman-teman ikut SHDR. Teman-teman sekalian, saya punya waktu SHDR ya, setiap tahun di PDMKK mengadakan SHDR, pasti setiap tahun, dan puji Tuhan setiap tahun saya boleh ikut di dalam kepanitiaan ya, bahkan setiap tahun saya jadi ketua kelompok ya, setiap tahun, dan saya senang sekali, saya suka cita sekali dengan pelayanan menjadi ketua kelompok karena saya juga diberkati gitu. Nah, ada satu anak kelompok atau anggota kelompok saya yang selesai SHDR seperti teman-teman, dia sharing, dia cerita sama saya, dia panggil saya Cirika, Ci, kenapa ya, kok mulut saya nggak bisa berhenti-berhenti nih, gimana nih katanya gitu. Kemana-mana saya ngomong, nganterin anak sekolah, ketemu ibu-ibu, maunya cerita terus. Saya habis ini nih, begini, dia cerita ya tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, apa aja yang dia mau omongin selalu tentang Tuhan, tentang Yesus. Saya dulu nggak begini Cirika. Saya tahu, saya kenal dia gitu ya. Saya tahu pribadinya. Ini teman bukan tipe yang bawel gitu ya. Ya cenderung untuk diam gitu ya. Tetapi ketika selesai SHDR, selesai pencurahan, dia bilang, Ci, ini gimana mulut saya nggak berhenti nih katanya gitu. Aduh, sadar gitu ya. Kadang
malu ya, kok saya begini nih gitu. Tapi saya bilang, itu enggak, itu kamu gak usah malu dan kamu jangan tahan. Ceritakan kemuliaan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan, apa yang kau alami. Karena dia kemudian terus berproses, dia bertumbuh dan dia mengalami satu pemulihan rekonsiliasi dengan ibunya, dengan mamahnya sendiri, di mana yang tadinya begitu buruk tapi akhirnya bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk dia rekonsiliasi dengan ibunya sampai kemudian ibunya pulang ke pangkuan Bapa. Sungguh-sungguh luar biasa, indah sekali teman-teman. Maka saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan tahan mulut ya. Kalau evangelisasi, wartakan ya, evangelisasi bahasanya susah lah ya, sharing aja lah, sharing, cerita gitu ya, apa yang kamu alami. Dan yang ketiga adalah hidup dalam persatuan dan kesatuan, sebagaimana Bunda Maria dan para murid mengalami pencurahan Roh Kudus di ruang atas ya, Kisah 2 ayat 41-47. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Bagaimana mereka kemudian hidup bersama di dalam komunitas ya. Yesus sudah wafat, bangkit ya, dia kirimkan Roh Kudusnya, mereka semua menerima pencurahan Roh Kudus dan mereka hidup bersama. Apa yang mereka punya, mereka bagi sama-sama. Ya, saya ingatkan teman-teman untuk terus berkomunitas di dalam PD, tempat teman-teman Bapak Ibu mengalami kasih mula-mula, mengalami pencurahan, ya. Gak usah khawatir, gak usah bingung, apalagi sekarang kan udah zaman Zoom, mau tinggal di mana, mau dari mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Bertumbuhlah di dalam PD, tempat di mana teman-teman mengalami SHDR, mengalami pencurahan, ya. Tidak tertutup kemungkinan. Di tempat saya di MKK ada teman yang area tinggalnya di MKK tapi dia mengalami SHDR-nya di Pluit, ya. Dia melayani di situ. Dia bertumbuh sebagai tim di situ, ya. Dia berkarya di situ. Jadi jangan pernah enggak ikut setiap, kali ini tetapkan ya Bu Santi ya, tetap setiap Sabtu atau hanya pandemi aja? Selama online ini tiap Sabtu. Kalau offline? Kalau offline 2 minggu sekali hari Kamis. Ya, jadi dicatat ya semua teman-teman yang ikut SHDR jangan pernah lewatkan ya. Kalau nanti sudah offline setiap 2 minggu hari Kamis. Kalau selama online setiap malam minggu. Jangan pernah tinggalkan karena disinilah tempat kita bertumbuh bersama-sama, mengalami ya penyembahan, pujian penyembahan. Roh kita disegarkan setiap kali. Kita mengalami satu bahasa yang sama, mengalami pengalaman yang sama, sharing bersama, diteguhkan sama-sama. Ya, senang sekali Lita juga bergabung di MKK waktu itu, tapi kemudian dia bertumbuh, dia terus melayani di dalam PD Antonius Padua. Kemudian teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah melihat ya, bagaimana para murid kita masuk ke dalam diri kita, ya. Bagaimana teman-teman bisa di sini tuliskan efek pencurahan Roh Kudus ya, penyadaran akan kasih Allah Bapa dan ketuhanan Yesus, pengakuan akan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kasih Allah Bapa yang kerap kali kita lupa ya. Bagaimana ya? Saya nggak mengalami, saya mengalami rutinitas ya pada awal-awal kehidupan rohani saya. Saya ke gereja setiap minggu, yes. Saya misa ikut perayaan Ekaristi, tetapi setelah sekian tahun saya mencari apa ya yang kurang di dalam hidup saya. Saya komplain, saya negatif, bawaannya marah-marah, komplain sama suami, ya pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Saya tidak sadar bahwa Allah Bapa yang mengasihi dan mencintai saya terlebih dahulu. Saya disadarkan, oh bagaimana saya diselamatkan dari dosa-dosa yang mengikat dan menjerat saya, ya. Maka panggilan kemurnian dan ketulusan akan menyerbu teman-teman di dalam keseharian. Kita nggak pengen lagi untuk berbuat dosa. Kita nggak pengen lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Panggilan kemurnian dan ketulusan ya. Ya kita enggak, maksud saya kalau dibilang kekudusan gitu kan, aduh saya kan masih tinggal di bumi, masih nginjek tanah gitu ya, belum melayang-layang gitu. Jadi panggilan kemurnian dan ketulusan itu yang kita perjuangkan setiap hari ya. Tanpa teman-teman sadari, hari-hari Bapak Ibu akan diingatkan untuk suatu panggilan akan kemurnian, ketulusan, jangan menjauhi dosa, meninggalkan hidup lama.
ya, mengalahkan ketakutan seperti bagaimana para murid ya Petrus, kekhawatiran kita semua, dan belenggu keterikatan duniawi. Ya, nggak enak kalau nggak posting, nggak enak kalau nggak nggak curhat di status gitu ya. Tidak lagi keterikatan duniawi itu. Kita bisa lepas. Justru keterikatannya berganti menjadi suatu semakin mencintai sabda Allah dan menghidupinya. Teman-teman, Bapak Ibu, saya bukan tipe yang begini. Saya bukan tipe yang bisa khotbah gitu ya, enggak gitu. Dulu ya, awal-awal saya tergabung jadi tim setelah ikut SHDR, saya diajak untuk melayani. Saya masih berjuang, teman-teman, Bapak Ibu. Saya ikut retret, itu saya orangnya bosenan ya. Pribadi saya sebetulnya tuh orang bosenan. Saya tuh pengen selalu baru gitu ya. Saya nggak pengen ulang gitu. Makan aja nggak pengen ngulang ya. Pakai gitu ya sesuatu, pergi ke tempat-tempat juga saya nggak pengen yang ngulang. Apalagi retret gitu ya. Saya tersiksa sekali duduk gitu ya. Ikut retret dengerin gitu ya. Aduh ngantuk-ngantuk, nggak ngerti dan lain sebagainya. Saudara, saya heran menemukan diri saya yang sekarang ya, saya kok pengen terus belajar tentang firman Tuhan, pengen ngerti, pengen tahu sejarahnya seperti apa, pemahamannya seperti apa ya, bukan hanya PD yang saya ikuti, teman-teman. Bahkan ketika awal pandemi saya diingatkan oleh Roh Kudus, disentuh oleh Roh Kudus untuk membuat suatu kelompok belajar, mungkin teman-teman lain tahu, namanya Warung Iman. Kita belajar kita belajar tentang kitab suci di Warung Iman gitu ya, memanggil pengajar-pengajar. Itu yang terbetik dalam pikiran saya ketika kita masuk dalam pandemi. Semua orang heboh dengan masak, dengan bikin kue, dengan yang lain, tapi saya heboh dengan diri saya pengen belajar tentang kitab suci gitu. Saya juga heran mendapati diri saya kok, aduh pengennya belajar terus ya, pengennya sesuatu, ada waktu sedikit pun gitu ya, saya setel YouTube, ya dengerin pewartaan, dengerin firman Tuhan. Saya juga mendapati diri saya, tapi satu hal yang saya tahu, itulah karya Roh Kudus yang hidup di dalam diri saya. Juga tumbuh rasa syukur, hidup damai, bahagia, ya. Pengennya bersyukur terus, pengennya hidup damai, ya. Nanti kita lihat ya, bagaimana kemudian saya pun berjuang. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk boleh memperdengarkan satu lagu untuk teman-teman sekalian tentang tumbuh rasa syukur ini. Ya, kita dengarkan untuk teman-teman sekalian yang baru saja mengalami cinta Tuhan. Boleh sambil merem, boleh sambil dengan sikap doa ya. Bila ku melihat, ya teman-teman nanti bisa cari liriknya, ini saya ambil dari YouTube. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita di hidupku. Ku
Iya, terima kasih. Suaranya kecil? Iya, tadi agak kecil ya Ibu ya. Oh, Kayak apa sih? tapi lagunya terdengar tadi. Terdengar sih, cuman agak Kecil. ya. Ya. Oh, sorry. Iya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar ya. Oke. Cukup terdengar ya. Atau kurang keras? Udah keras sekarang. Udah keras ya. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Jadi ya nanti didengarkan ya, teman-teman bisa cari Bila Ku Melihat. Sungguh lagu itu membuat saya terus bersyukur ya, apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup saya ya, hidup damai, bahagia ya. Kemudian kita melihat setelah pencurahan Roh Kudus, bukan hanya yang tadi penyadaran kasih Allah dan lain sebagainya, kemudian yang terjadi adalah buah roh yang semakin nampak di dalam keseharian kita. Ya. Kasih, damai, sukacita, teman-teman semua hafal ya. Kasih, damai, sukacita, kesabaran, kebaikan. Bahkan teman-teman bilang, kok lainnya sekarang ya? Kok Lita beda ya sekarang ya? Teman-teman kantor ya, atau bahkan keluarga ya, boleh melihat perubahan yang nampak di dalam keseharian kita. Dalam sikap, dalam perkataan, perilaku, hobi, beda semua. Ya, nanti kita lihat di dalam firman Tuhan selanjutnya. Tumbuh semangat untuk mewartakan kabar baik ya. Tadi saya sudah cerita secara lisan maupun kesaksian hidupnya. Semakin terlibat dalam kegiatan menggereja. Ya, kalau dulu dalam keadaan offline ya, sampai dihitung-hitung, setiap hari ke gereja loh. Ya, tapi juga kita harus batasi ya. Tetap panggilan kita keluarga, melayani keluarga. Jangan sampai keluarga terbengkalai atau tertinggal karena tiap hari ada di gereja, pagi, siang, sore, malam ada di gereja terus ya. Enggak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah semakin terlibat, mau melayani ya. Ketika diminta untuk melayani sebagai tatip atau sebagai ketua lingkungan atau untuk berdoa, enggak lagi menjadi orang yang penakut, enggak lagi jadi orang yang ngumpet di belakang di bahu orang lain gitu ya. Semakin rajin berdoa. Nggak cukup berdoa cuma 5 menit, 10 menit. Cuman 3 kali makan sama bangun tidur sama mau tidur gitu ya. Setiap saat, setiap waktu. Ada waktu berdoa. Ya, tumbuh toleransi dengan mengasihi dan mengampuni sesama. Kalau dulu ya, cerita dulu nih. Saya bilang gini, saya sama suami gitu ya. Maaf, saya nih kalau sebelum diinjak orang, saya nginjek orang itu dulu lah. Gak mau lah saya diinjak orang. Sebelum diinjak, gue injak dulu gitu ya. Itu dulu. Tetapi setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, tumbuh toleransi dengan mengasihi dan mengampuni sesama. Bu Rika, ngomong gampang ya, enteng gitu kayaknya. Coba ngalamin sendiri gitu ya. Coba bagaimana beratnya saya tersakiti, terlukai. Saya pun berjuang teman-teman semua. Kita semua berproses ya. Tidak serta-merta sedemikian mudah. Jadi langsung baik banget gitu ya. Gak, berproses teman-teman. Dan nikmati setiap proses itu. Proses metamorfosa kita ingat teman-teman mungkin waktu di sesi 7 ingat apa judulnya? Diubah serupa Kristus ya. Bagaimana seekor kupu-kupu berproses dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu yang indah ketika dia sudah keluar dari kepompong ya. Dia belajar dan kemudian setiap liurnya itu, setiap lendirnya itu membuat sayap yang indah ya. Kalau kepompong itu dibantu gunting ya oleh seseorang yang mau membantu ulet itu untuk segera keluar dari kepompong, maka dia akan menjadi cacat seumur hidup dan dia tidak lagi menjadi kupu-kupu yang indah. Maka proses perubahan itu adalah juga kehidupan kita sebagai Kristiani yang sejati ya. Dari manusia lama menjadi ciptaan baru di dalam Kristus ya. Jangan khawatir, kita bukannya rebranding, kita bukan sesuatu yang berubah gitu ya. Seperti mainan anak-anak Lex Power Ranger gitu ya, berubah gitu ya. Enggak,
Ya, kita berproses dari manusia lama menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ada Kristus yang menyertai kita untuk menjadi sesuatu yang lebih indah. Artinya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran, ya. Di dalam Roma ayat 6 dan Roma 6 ayat 18. Kemudian kalau yang dulunya kita terpisah dari Allah, maka kini kita telah diperdamaikan dengan Allah, ya. Kita mengalami satu perubahan arah. Yang dulu kita menjauh, ya, kita begitu takut, ya, karena kita berbuat dosa, karena kita hidup dalam dosa. Kita terpisah. Maka sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dalam Kristus Yesus, kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Maka sekali lagi saya tekankan 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, bicara yang lama itu gimana, Bu Rika? Ini dia kunci transformasi, ya. Yang malam hari ini kita perlu lekatkan di dalam keseharian kita, bahwa kunci transformasi adalah doa menjadi kekuatan, bukan doa yang formalitas, ya. Hafalan belaka apalagi dipaksa. Ya, doa sudah jadi bagian dari hidup kita semua, orang beriman. Yesus menjadi contoh. Ketika dia selesai, waktu Yesus berjalan di atas air, itu kan Yesus baru aja selesai menggandakan roti, ya, baru aja melakukan mujizat, baru aja selesai KRK. Yesus naik ke atas bukit, dia berdoa, mengambil waktu, ya, menjalin relasi dengan Allah Bapa, berdoa di atas bukit seorang diri. Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. Teman-teman, ambil waktu, ambil bagian untuk berdoa. Sehingga telinga kita, telinga rohani kita menjadi peka. Kita bisa mendengar di dalam doa. Tenanglah ini, datanglah, jangan takut, aku ini. Yesus itu katakan kepada Petrus, kepada para murid, tenanglah. Sebetulnya Yesus bisa kan, hardik, angin topan, angin sakal, berhenti gitu ya. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh Yesus, walaupun sebelumnya pernah dilakukan, ya. Tapi yang Yesus mau adalah tumbuh kesadaran dari para murid, tumbuh kesadaran dari kita semua. Yesus, engkaulah anak Allah. Yesus, engkaulah penolongku. Tolong aku, ya, sehingga kita bisa mendengar sapaan Tuhan, ya, kekuatan yang dari Tuhan, kesadaran Tuhan yang selalu peduli, ya. Sebelum para murid minta tolong, Tuhan sudah lebih dahulu berinisiatif untuk menolong. Coba teman-teman pikirkan atau renungkan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidupmu, ya, apa yang Tuhan sudah sediakan untukmu. Ya, mungkin kau mengalami satu kesulitan, tapi saya percaya pasti ada hal-hal yang Tuhan buat sebelum engkau berteriak minta tolong. Menyadari kehadiran Yesus secara nyata, bahkan ketika mungkin Yesus nyaris tidak terlihat, ya, dikala hidup menjadi penuh tantangan. Petrus atau para murid bilang itu hantu, padahal itu Yesus. Kita tidak lagi bisa berpikir dengan jernih ketika kita mengalami badai di dalam hidup kita. Maka menyadari kerapuhan dan keraguan kita dan terbuka pada uluran tangan Tuhan. Belajar dari setiap proses jatuh bangun kita. Mari mengenal Dia lebih dalam. Lewat apa? Lewat persekutuan doa. Di dalam persekutuan doa ini yang kita dengar, firman yang kita dengar, pujian yang kita dengar setiap kali kita bersekutu. Maka itu akan keluar di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problem, mungkin rusak relasi dengan pasangan, dengan anak, kita mau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk mengampuni, mengambil lebih dahulu untuk memperbaiki keadaan, enggak lagi dikuasai oleh gengsi, ya. Kita mau melihat, kita belajar dari juga Rasul Paulus, ya. Ini yang terakhir, saya mau mengajak bukan hanya Petrus, ya, Petrus mungkin mengalami hidup sama-sama dengan Yesus, ya, teman-teman bilang, iya kan waktu itu Petrus bareng-bareng. Tapi Rasul Paulus dia enggak mengalami seperti Petrus, dia tidak mengalami uluran tangan Tuhan ketika dia ketakutan waktu itu. Tetapi kita boleh belajar dari Rasul Paulus, teman-teman. Ya, ini saya ambil kepada jemaat di Filipi, Filipi bab 3 ayat 7 sampai 11.
Ya, siapa bisa bantu saya untuk baca ayat yang sudah saya tayangkan di dalam slide? Bisa dibantu? Ya, baik. Saya bantu ya, Bu Rika. Ya. Silakan Bu Linda. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Terima Demikian kasih. sabda Tuhan. Terima kasih Bu Linda. Iya, ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Di ayat yang ke-7 tadi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya apa sih yang dahulu? Yang dahulu. Kita naik sedikit ya, nanti teman-teman bisa buka sendiri. Saya bacakan untuk teman-teman. Kita naik sedikit di ayat yang keempat. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Di sini dikatakan bahwa si Paulus itu dulu Saulus ya, dia bilang dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, ya, dari suku Binyamin. Suku Binyamin itu adalah suku yang ada ya, yang jadi pemenang ketika itu. Orang Ibrani asli, bangga banget ya jadi orang Ibrani. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, kita tahu Paulus itu kan juga dari keluarga yang berpendidikan sangat tinggi ya, gurunya Gamaliel. Ya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat ya, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat katanya. Ya, kalau mau bicara kemampuan, kekayaan, kepintaran ya, Rasul Paulus itu bicara hal-hal lahiriah. Tetapi kemudian di ayat 7 dibilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itu yang dia mau tinggalkan. Itu yang dia dulu. Malahan sekarang segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau dulu kita hitung-hitungan, aduh kita kejar uang, materi, kekayaan ya, kebanggaan akan diri sendiri, itu semua dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi tujuan kita sekarang, goal kita yang sekarang, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah ya, oleh karena Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri ya, karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran, karena kepercayaan, percaya kepada Kristus ayat 9. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan beserta kepercayaan. Ya, kita sudah sadar, kita sudah disadarkan akan cinta kasih Allah, kita diselamatkan oleh karya penebusan Kristus, dan kita meninggalkan apa yang menjadi keterikatan kita, dosa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada karya Roh Kudus. Ya, sekali lagi, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi
serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman, ini yang menjadi goal kita selanjutnya. Ya, setelah selesai pencurahan, selesai SADR adalah awal. Yang sekarang teman-teman berproses, bertransformasi menjadi Petrus, menjadi Paulus yang sudah mengenal Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan di dalam kemuliaannya. Teman-teman, jangan pernah tinggalkan, terus menjalani 4 jari roda kehidupan. Doa, sabda atau firman, komunitas, dan pelayanan. Lakukan ya apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang sudah Tuhan taruhkan kerinduan, dan terus berproses berjalan bersama Kristus dan bersama dengan teman-teman. Kita sungguh akan dikuatkan dan menjadi pemenang di dalam kehidupan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Rika atas pewartaannya malam ini yang sungguh luar biasa. Ya, semoga apa yang telah Ibu Rika sampaikan, firman Tuhan yang Ibu sampaikan, yaitu ciptaan baru, benar-benar bisa kita hayati dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Ibu Rika. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga serta pelayanannya. Amin. Terima Boleh kasih. saya berdoa buat teman-teman sekalian, Bu Linda atau Bu Santi? Ya, Bu Linda, boleh. Ya? Saya berdoa. Silakan kepada Sis Dewi untuk boleh membawa kita di dalam satu lagu pujian sebelum saya berdoa. Pujian. Lagu apa, Tante? Silakan Dewi, apa aja boleh Dewi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup selalu memenuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati saat ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu saat ini. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap jamahan-Mu Tuhan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau panggil kami ke dalam kekudusan, ke
ke dalam pengenalan akan Engkau Kristus. Karena hidup di dalam Engkau adalah hidup yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami satu persatu yang Kau panggil dengan nama kami Tuhan. Terima kasih kami boleh mengalami kasih yang daripada Engkau secara pribadi Tuhan. Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang selalu menyertai kami Tuhan, di dalam kehidupan kami yang tidak mudah ini Tuhan. Tapi kami tahu Engkau menyertai kami. Kami spesial di mata-Mu Tuhan. Kami tidak sama dengan orang-orang lain Tuhan yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam Engkau. Terus kami mau mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah sabda-Mu Tuhan menjadi makanan sehari-hari buat jiwa kami Tuhan. Biarlah doa kami juga terus Tuhan. Terus menerus boleh keluar Tuhan di dalam setiap helaan nafas kami Tuhan. Kami yang mungkin mengalami putus asa Tuhan. Kami yang tidak melihat adanya masa depan yang cerah Tuhan. Tapi kami tahu siapa pemegang hidup kami hari esok Tuhan. Ada Engkau. Ada Engkau Tuhan yang sudah bangkit Tuhan mengalahkan maut. Ada Engkau yang memegang hari depan kami Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan. Sepanjang kami berjalan dengan Engkau. Kami mau mentaati kehendak-Mu Tuhan. Kami mau terus rajin bekerja Tuhan di dalam Engkau. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya oleh bos kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Yang mengalami hidup baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pewartaan malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berhenti berbicara Tuhan, tapi kami tahu Roh-Mu terus hidup menggelora di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu turun atas kami semua pada malam hari ini dan hari-hari selanjutnya. Semua ini kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantaraan kami. Amin. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Rika Wirya untuk doanya, pewartaannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Ibu. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan sahabat terkasih, setelah kita mendengarkan pewartaan yang luar biasa dari Ibu Rika mengenai ciptaan baru, barangkali dari Ibu Bapak semua ada yang memiliki kesaksian yang berkaitan dengan ciptaan baru ini. Mungkin yang tadinya suka marah-marah semenjak mendengarkan atau mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus, kemudian ada perubahan di dalam hati Bapak Ibu sekalian bahwa ingin menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, mari kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksiannya. Silahkan Bapak Ibu sekalian dibuka mic-nya bagi yang ingin memberikan kesaksian. Terima kasih. Baik, bila tidak ada, kita lanjutkan dengan persembahan. Ya, untuk itu, Sis Dewi, boleh silahkan, Sis Dewi. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberkati kita dengan berkat-berkat yang selalu mencukupkan. Mari malam hari ini kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau satu dalam doa persembahan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap rezeki, setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Malam hari ini kami mau memberi Tuhan dari apa yang kami punya. Biar Tuhan yang berkati persembahan kami malam hari ini, berapapun jumlah yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk kami berikan. Ya Tuhan, kami mau beri dengan sukacita untuk menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Amin. Mari biarlah persembahan kita malam hari ini juga boleh menjadi satu wujud syukur karena Tuhan memberikan berkat-berkat, memberikan kelimpahan-kelimpahannya kepada kita semua ya.
Kami bawa di hadapan-Mu korban syukur kami saat ini Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Amin, sebab Tuhan baik. Saya kembalikan kembali ke Tante Linda untuk pengumuman. Terima kasih, Sis Dewi. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan memberikan persembahan untuk pelayanan persekutuan doa kami. Semoga berkat Tuhan yang berkelimpahan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, dan juga berterima kasih atas kesetiaan dan ketekunan Ibu Bapak sahabat semua yang telah setia mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Apakah ada pengumuman dari dari PD? Ya, baik. Bapak Ibu sahabat terkasih, PD PKK Santo Antonius Padua Bidara Cina akan mengadakan seminar pertumbuhan setelah kita diteguhkan oleh Roh Kudus. Setelah kita mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus, maka kita diharapkan iman kita makin bertumbuh. Karena itu kita lanjutkan dengan seminar yang disebut dengan seminar pertumbuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mendaftar pada seminar ini, dan boleh dibaca pada flyer di depan, bisa mendaftar kepada Ibu Dede, Imelda, Pak Rudi, dan juga Pak Joni. Mungkin bisa di screenshot bagi yang ingin mendaftar, atau bisa menghubungi Ibu Dede atau Ibu Imelda, Pak Rudi, dan Pak Joni. Demikian pengumuman. Kami mohon, kami sangat berharap Ibu Bapak sahabat terkasih bisa melanjutkan seminar ini. Untuk minggu depan, minggu depan akan ada persekutuan doa kembali, di mana firman akan dibawakan oleh saya, Linda Maramis. Kami berharap Ibu Bapak dan sahabat terkasih masih tetap setia untuk menghadiri persekutuan doa ini hingga Sabtu depan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya, apakah kita ada acara untuk foto? Ya. Ada ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita buka yuk kameranya. Ya, kita berikan senyum termanis, kemudian kita rapi-rapi dulu mungkin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita siap-siap untuk difoto. Yani, boleh kasih aba-aba? Sis Yani? Baik, saya yang foto ya. Oh, Santi ya, si Santi. Kasih aba-aba ya. Ya. Vida belum membuka videonya, tolong Sis Vida yang di lembar ini. Sis Vida, tolong fotonya. Vida. Oke, lembar selanjutnya. Ya. 1, 2. Sis Yanti belum membuka videonya nih. Sis Yanti. Sis Yanti.
Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Si Santi. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, dengan ini pewartaan dan persekutuan doa malam ini telah selesai. Kiranya berkat Tuhan kita nikmati, kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi ciptaan baru, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ibu Sis Dewi, mungkin lagu terakhir. Mari kita mau tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan yang boleh ada malam hari ini Tuhan. Dari berbagai tempat kami yang berbeda-beda, tetapi Tuhan satukan hati kami. Kami boleh memuji, menyembah, dan dikuatkan lewat pewartaan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh anak-Mu yang Engkau kasihi, Ibu Rika. Kami mau berdoa bagi Ibu Rika Tuhan, biar kiranya Tuhan senantiasa juga memberkati terus, melindungi, menjauhkan Ibu Rika dari segala sakit penyakit, dan Ibu Rika boleh selalu aman di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan juga berkati pelayanannya, biarlah Tuhan pakai dia lebih lagi untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan yang baik, kami juga mau serahkan kehidupan kami ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami yang sudah diubahkan, biarlah kami boleh terus berjalan di dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Roh Kudus selalu membimbing kami. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, Tuhan, mungkin setelah ini kami mau istirahat tidur ataupun kegiatan lain, Tuhan berkati. Dan besok pagi kami boleh sambut hari yang baru yang dari Tuhan, sukacita yang baru, rahmat yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satukan semua doa malam hari ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu pujian penutup malam hari ini untuk kita tidak ragu lagi ikut Tuhan Yesus, tetap setia melayani Tuhan apapun badai rintangan yang kita hadapi. Amin ya. Yuk kita mau sama-sama katakan. Tiada ku ragu lagi Tuhan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Panggil dia sahabatmu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, amin. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita semuanya percaya pada Yesus. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar.